Baik, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, polisi terus mendalami motif yang melatar belakangi kasus remaja 14 tahun yang menikam ayah, ibu, dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Penyidik Polres Jakarta Selatan pun menyediakan psikiater untuk mendampingi pelaku selama proses penyelidikan. Polisi terus menyelidiki kasus seorang anak remaja berusia 14 tahun yang tega menikam ayah, ibu, dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kendati polisi sempat menyebut bahwa pelaku mengaku mendapat bisikan saat kesulitan tidur, namun motif sebenarnya masih didalami. Penyidik Polres Jakarta Selatan pun mengerahkan tim psikiater untuk mendampingi pelaku selama proses penyelidikan. Ada pendalaman psikiater juga ya untuk mencari motif apa sampai yang bersangkutan melakukan, padahal di keluarganya dia sangat disayang, dan tadi yang bersangkutan juga sangat sedih, menunjukkan rasa penyesalan yang sangat mendalam gitu. Ada yang bilang kalau salah satu yang memicu tindakan itu adalah tekanan akademik dari orang tuanya. Sampai saat ini belum ada ya, itu nanti yang menyimpulkan ahlinya ya, psikolog anak, kemudian juga nanti ahli-ahli yang lain. Yang penting dalam penyelidikan ini kita menegakkan hukum ini menggunakan aturan peradilan anak seperti yang diatur dalam Undang-Undang 11 2012 ya, tentang sistem peradilan anak. Saat ini pelaku tidak ditahan di kantor polisi karena usianya yang masih di bawah umur. Pelaku ditempatkan di rumah aman atau safe house milik Balai Pemasyarakatan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Hingga kini polisi terus mendalami motif yang melatar belakangi kasus remaja 14 tahun yang menikam ayah, ibu, dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pelaku tidak ditahan di kantor polisi karena usianya yang masih di bawah umur. Ya, pelaku ditempatkan di rumah aman atau safe house milik Balai Pemasyarakatan. Informasi terbaru akan disampaikan oleh rekan Prita Zega dari Polres Lebak Bulus. Maksud kami Polres Jakarta Selatan. Silakan Prita Zega informasinya. Windy, Renda, dan juga pemirsa, update terbaru yang bisa kami sampaikan dari Polres Metro Jakarta Selatan bahwa tadi kami sempat mewawancarai Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi. Dirinya mengungkapkan bahwa hingga saat ini tim dari penyidik kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan telah menyelidiki isi dari telepon genggam ataupun handphone dari sang pelaku yang anak yang berusia 14 tahun tersebut. Di dalam HP yang sudah diselidiki oleh pihak kepolisian bahwa tidak didapatkan apapun keanehan atau keganjalan seperti yang diisu-isukan judi online, game online, dan sebagainya. Justru yang didapatkan dari dalam HP tersebut adalah hanya foto-foto lucu-lucu dengan teman-temannya atau chat-chat biasa. Bahkan tadi disampaikan bahwa mereka juga menyelidiki chat bersama dengan orang tuanya, baik dengan ayah dan neneknya dan juga saudara. Namun dari chat-chat tersebut tidak ada keanehan atau keganjalan pemicu dia melakukan hal tragis tersebut terhadap ayah dan juga neneknya. Tadi disampaikan oleh Bu Nurma Dewi bahwa di dalam HP tersebut hanya terdapat musik-musik biasa, tidak ada seperti anak remaja biasa. Bahkan tadi disampaikan bahwa dirinya juga terlihat ramah dan dia memang anak yang pintar di sekolahnya karena memang juga tim penyidik dari kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan menggandeng juga pihak dari sekolah dan menanyakan bagaimana kepribadian keseharian dari sang pelaku anak yang berusia 14 tahun ini. Dan tadi juga didalami lagi motif mengapa anak tersebut melakukan hal demikian. Lagi-lagi ketika ditanyakan kepada anak tersebut, dirinya hanya diam dan bahkan menangis. Bahkan tadi disampaikan bahwa dirinya mengungkapkan penyesalan yang sedalam-dalamnya. Kalau ditanyakan mengapa dia melakukan hal tersebut, dia hanya terdiam, menangis. Namun kalau ditanyakan apakah menyadari atau mengingat kembali kejadian yang dia sampaikan, dirinya menyadari dan mengakui perbuatan yang dilakukan terhadap ayah dan neneknya. Dan bahkan tadi disampaikan juga bahwa menanyakan bagaimana saat ini kondisi ibunya. Karena kalau diinformasikan kepada kami bahwa ibunya saat ini tengah dalam perawatan intensif, bahkan
ia menyampaikan kepada pihak kepolisian meminta maaf dan bahkan menyampaikan doa kepada ibunya agar cepat sehat. Dari yang disampaikan oleh pihak kepolisian, bahkan bagaimana kami tanyakan tadi, bagaimana sikap atau komunikasi mungkin terhadap anak ini ketika penyidik melakukan penyelidikan. Mereka mengatakan bahwa anak ini cukup santun, ramah, terlihat seperti itu. Namun lagi-lagi terkait dengan motif masih perlu didalami, harus menggandeng dari psikolog forensik, kemudian dari psikiater, bahkan juga menggandeng Kementerian PPPA. Dan hingga saat ini juga masih terus didalami dari saksi-saksi yang dikumpulkan oleh dari saksi-saksi yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Dan kalau kita lihat sendiri juga bagaimana keadaan ibunya hingga saat ini masih belum juga dimintai keterangan oleh pihak kepolisian karena memang ibunya masih mengalami luka yang begitu serius sehingga dirawat secara intensif di Rumah Sakit Fatmawati. Demikian Rendra, Windy. Baik, terima kasih Prita Zega melaporkan dari Mapolrestro Jakarta Selatan.